Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah sistem instrumentasi. Saya akan coba memberikan beberapa penjelasan tentang materi sistem instrumentasi, dan saya mengambil beberapa eh, sumber teori atau sumber materi yang bisa dilihat di YouTube ya. Saya juga ambil ini di YouTube. Nanti kita coba salah satu-satu kita coba di apa di play, kemudian saya coba terangkan. Ada beberapa hal yang penting yang akan saya ulangi lagi ini karena ini pengulangan. Jadi apa sebenarnya keuntungan atau diperlukan sistem instrumentasi dalam dunia industri ya. Seperti pernah saya bilang bahwa sistem instrumentasi itu eh, adalah suatu seni atau ilmu pengetahuan dalam penerapan alat ukur dan sistem pengendalian pada suatu objek dengan tujuan mengetahui nilai numerik variabel proses dan juga untuk tujuan mengendalikan variabel proses supaya berada dalam batas nilai tertentu yang diinginkan atau set point. Jadi, saya pernah bilang bahwa manusia itu mempunyai keterbatasan dalam pengukuran maupun dalam pengendalian ya. Karena meskipun manusia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna, namun dalam industri manusia memerlukan bantuan mesin dalam hal pengendalian maupun melaksanakan proses. Karena apa? Dalam perkembangan zaman sekarang, kalau manusia semua digunakan, mungkin banyak sekali tenaga manusia yang harus digunakan. Kemudian eh, karena tadi saya bilang keterbatasan manusia dalam hal pengukuran dan pengendalian. Sederhananya seperti ini. Contoh sederhana seperti ini, saya akan menggambarkan lagi ini seperti ini ya. Saya di sini mencoba me- menerangkan atau menjelaskan gambar contoh di sini. Saya pada gambar ini adalah bagaimana manusia ini dalam pengendalian air ya. Kalau misalkan airnya di sini yang diperlukan adalah air panas. Air panas di sini antara satu mahasiswa dengan yang lain atau satu orang dengan yang lain itu mungkin beda. Bisa jadi dengan yang dirasakan oleh misalkan saya sebut namanya Imanuddin misalkan, adalah temperatur yang hangat yang dipegang sama Imanuddin beda dengan temperatur hangat yang dipegang misalkan oleh Pak Ari. Ini saya tunjukkan di sini tangan kanan ya. Tangan kanan ini sebagai measurement atau sensor. Kemudian di sini di otak manusia atau di kepala ada disebut computation atau comparison atau pembanding. Artinya apa? Jadi jika misalkan ini hangat, misalkan ini dia pingin hangat ya. Di sini ada air dingin, ini cold water in, air dingin, kemudian ada steam input. Jadi ini kata kasarnya ini air dingin, ini air panas. Sehingga bagaimana eh, si tangan ini merasakan air ini adalah hangat. Jadi kalau misalkan di sini air air dinginnya mengalir terus, kemudian dikasih steam, jadi airnya menjadi hangat. Nanti untuk misalkan terlalu panas, steamnya dikurangin. Terlalu dingin, steamnya ditambah. Ini dalam suatu sistem the process. Ini kan seperti ini ya. Ini adalah the closed control loop. Jadi set pointnya dari sini, ini output, ini sensornya, inputnya, ini prosesnya, ini output. Jadi set pointnya dari manusia sendiri ini dari sini ya. Nanti ditentukan set pointnya berapa sehingga si sensornya ngukurnya berapa, kemudian ini outputnya berapa. Ya, itu salah satu kontrol dalam proses yang bisa kita jadikan contoh ya. Kemudian di sini ada
Saya bukan termasuk endorse atau mengumakan Yokogawa, tapi Welcome saya to di sini this cuma Yokogawa ambil e-learning module. This module kata, covers process control kata instrument. kasarnya saya di sini untuk untuk memberikan bahwa ini Yokogawa menggunakan sistem ini ya. Ini seperti ini. Kita coba dulu. Nanti kalau terlalu lama nanti saya akan We will start this session with a short introduction of the key concepts and terms used in process control. After this module, you should understand why instrumentation plays such a key role in. Jadi harapannya setelah ada modul ini, kita bisa mengetahui bagaimana rule atau kata kasarnya jalan dari instrumentasi itu bisa untuk safety, untuk reliability dan cost operasi ya. Jadi bisa meningkatkan safety, bisa meningkatkan reliability dan quality, kemudian bisa meningkatkan atau menurunkan cost dari operasional. Ada beberapa hal di sini yang ini kan di modern process control both in terms of safety and quality and also the impact that these instruments have on operational costs. Most commonly measured processes show that the design of modern instrument safety and capable. A typical the fully control consists of the sensor. These when such process variable it will pressure, flow, density, level, pH, and conductivity. These variables form the core of every Jadi dalam suatu kontrol industri ada beberapa proses variabel yang biasanya dikontrol ya. Ada yang pertama temperatur, yang kedua pressure, yang ketiga flow, yang keempat density, yang kelima level, yang keenam pH dan conductivity. Ini sama dengan modul yang pernah saya berikan ya di ini. Nah, ini. Ada beberapa di sini ada instrumentasi dan kontrol dalam industri proses. Jadi ada flow, ada temperatur, ada pressure, ada RH, ada level, pH, RH, level, pH, pressure dan sebagainya ya. Ini dalam yang pernah modul yang saya berikan. Industrial process. Kemudian additionally, some applications call for the measurement of more specific variables such as concentration, viscosity, and turbidity. Ada di sini ada tambahannya dari selain 7 variabel, ada konsentrasi, ada viscosity, ada turbidity ya. However, the first 7 variables are the most commonly measured. This is the flow rate that was once used to illustrate the process. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Semua kontrol dibikin dalam satu loop ya. As previously stated, one instrument can measure several variables. For example, a Coriolis flow meter can measure both mass flow and density at the same time, while a differential pressure transmitter can measure both the pressure and the flow. Ada DP transmitter, ada DP transmitter, ada This is another way of visualizing the different process layers. Ini sebagai contoh aja ya. Saya coba percepat dulu. Oke, saya coba ganti dengan yang lain. Ini adalah satu sampel yang dikemukakan oleh Yokogawa. But they both measure flow. How an instrument works, its operating principle, also influences whether it can be selected for an application. Another. Ini saya bukan endorse juga Yokogawa ya. Kebetulan saya dapat teorinya ini. Kemudian, ada di YouTube juga saya ngambil. Ada kalau menurut saya sih ini lumayan bagus, cukup bagus. Welcome to the channel. I'm here to teach you all about the skills and knowledge it takes to be an instrument technician in industry today. Firstly, if you don't already know, I'm going to explain what an instrumentation technician is and what it is we do. I've been an instrument technician for over a decade now, working in the oil and gas industry for the last 6 years. An instrument technician generally works on automation and safety equipment within industry. Nah, tadi seperti juga Yokogawa ya, ini ada kompleks seperti process variables it wishes to control. There are the main ones you will find. Ini juga sama. Di proses kontrolnya ada pressure ya. Gas within the pipework. Kemudian ada temperatur sama. Reactor, for example. Flow.
The flow of chemical dosing in a process plant. Level. This could be the height of liquid in a vessel. And pH. This could be the pH of a wastewater system, for example. Ya, ini untuk pH ada asam, ada basa ya, seperti itu. Work on all the equipment that measures and controls these process variables. All of this equipment forms part of a process control loop that aims at controlling a process variable at a desired set point. A process control loop is made up jadi of the following parts. Instrumentasi kontrol ya, loop ada tutup terbuka dan tutup ya. Variabel yang harus ada beberapa variabel yang harus diinikan. Itu ada proses variabel, set point, ada sensor dan sebagainya. A home heating system. Now, this isn't exactly how all heating systems ini sampelnya ya, but it will help temperatur us understand the process control loop in terms we're all familiar with. In our example of a home heating system, we have all the components of a process control loop. So let's start with the set point. Nah, set point. Now this is the Tadi temperature seperti we decide we contoh want yang our pertama room to dengan be, manusia so ya. nice Contoh and misalkan ini bikinnya di You have 20 the derajat process di sini ya. This is the actual temperature of the room at this very moment. Proses variabel temperatur ya. In this example, temperatur the aktual. thermostat of the heating system is the sensor. Sensornya It senses menggunakan the temperature of the room termistor and ya. sends a signal of the current temperature to the boiler. Moving on to the logic solver, our boiler electronics is acting as the logic solver. Now this compares the set point, which is the temperature we want our room to be, to the process variable, the actual temperature of the room. Ini set point-nya, ini proses variabelnya. Jadi nanti dikontrol dari sensor dibandingkan dengan set point. Kemudian apalah temperatur aktualnya. Ini aktuator ini adalah output ya. Ini kalau bisa dibilang ini adalah sebagai proses logic prosesnya, di kata kasarnya ini sebagai CPU-nya atau controllernya. Now this is exactly the same in industry, although sometimes things are a lot more complicated. So now we know what a process control loop is. I'm sure you all want to know, what do instrument techs do with these control loops? Well, there's quite a few different tasks that an instrument tech will do. They will do calibration of the sensors. Now, this is a task that compares the sensors apa yang diperlukan pada against a known constant in order to ensure accuracy of the equipment. Nah, ini sampel saja. Jadi kalau misalkan sensornya tidak akurat, ya sama aja dengan bohong ya. Function testing of the equipment to make sure it's behaving as expected. Ya. Video selanjutnya ada saya coba membawakan counterpulp ya. Control valve actuators control fluid in a. Jadi ada beberapa pertanyaan juga. Apa sih namanya counterpulp, Pak? Nah, tadi kalau dari sampel yang modul yang ini di PowerPoint, di sini ada mana gambar tadi kontrol tangannya ya. Ini ya. Ini counterpulp tuh ini. Nanti si tangan kiri ini jadi digantikan oleh counterpulp sehingga sistem inputnya ini dia dibuka atau nutupnya menggunakan counterpulp. Jadi tidak lagi memerlukan tenaga manusia ya. Coba lanjutkan. Control valve actuators control fluid in a pipe by varying the orifice size through which ini the adalah fluid mengatur flow dari fluid dari pipa. Control valves contain two major components, the valve body and the valve actuator. The valve body provides the fluid connections and a movable restrictor comprised of a valve stem and plug that is in contact with the fluid that varies the flow. The valve actuator is the component that physically moves the restrictor to vary the fluid flow. Nutup kan ya. Nutup, buka. 3 actuator types are used in control valves, and they include spring and diaphragm, solenoid, spring, diaphragm, solenoid, dan motor. Atau pakai motor pakai spring, diaphragm, and diaphragm actuator uses a spring and a diaphragm to move the valve stem and plug. Ada springnya, ada stem plugnya ya. A 15 psi pneumatic signal enters the housing at the top of the actuator. As pressure is exerted on the diaphragm, a downward. Oke. Sebelum ditemukannya elektronik pneumatik,
Jadi ada dulu namanya sistem pneumatik, sinyalnya itu 1 sampai 15 PSI ya. Jadi kalau di satuan kebarkan 0,2 sampai 1,2 bar ya. Jadi kita ulangi coba. Dia menggunakan sinyal PSI. Jadi begitu pressure-nya naik sampai 15 misalnya 15 PSI ini ya. 15 dia sampai nutup sampai si plug-nya nutupin sheet-nya sehingga flow-nya tidak mengalir. Kalau misalkan dari 0 di sini misalkan dari 0 ya, dia dibuka ini di atas full open gitu ya. Kalau sekarang sinyalnya kan ada 0 sampai 10 volt, 4 sampai 20, 1 sampai 5. Dulu ini PSI ya. 0 sampai 15 PSI. Biasanya 1 sampai 15 PSI biasanya. Itu dari 0,2 sampai 1,2 bar. Nah, ini ada current to pressure transducer ya. Nah, kalau dulu pakai sinyal ini, sekarang pakai O3 ya. 3 sampai 15 PSI. 0,2 sampai 1,2 range proportionally change the flow of the valve. For example, a pressure of 9 psi applied to the diaphragm moves the spring and valve stem to 50% 9 PSI itu sama dengan 50% range. dari openingnya ya. For on-off control of the valve, a solenoid is used to actuate the valve to a fully closed or fully open position. Applying current to the coil generates a magnetic field that moves the plunger downward against the return spring. With zero current applied to the coil, the spring pulls the plunger upwards to the fully open position for a normally open state control valve. Kalau ada tegangan dia nutup ya. Another method for variable valve positioning uses a motor and is referred to as proportional control mode. Using a gear motor attached to the valve stem, a servo amplifier provides a DC control signal that moves the valve to the desired position. Feedback is achieved with a wiper arm attached to the valve stem that sends a signal back to the servo amplifier where the position is monitored. The servo amplifier drives the motor until the control signal is equal to the feedback signal. Kata kasarnya dia feedback apakah benar ketika saya kasih 5 volt ini setengah gitu kan 5 volt benar atau enggak gitu ya, seperti itu. Itu saja mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat mewakili pengenalan tentang sistem instrumentasi. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan pada perkuliahan yang sudah tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.